Pernah nggak sih ngerasa keuangan kamu tuh kok kayaknya buntu? Nah, di sini kita bakal bongkar sebuah sistem yang benar-benar realistis, langkah demi langkah buat mengubah kondisi finansial kamu. Yuk kita mulai. Ini tuh bukan sekedar teori loh. Ini bukti nyata kalau perubahan finansial yang drastis itu sangat mungkin. Perjalanan dari gaji di bawah UMR sampai bisa stabil, nah inilah inti dari apa yang akan kita bedah bareng-bareng. Kalau dia bisa, artinya kamu juga pasti bisa. Oke, mari kita bongkar fondasi dari perubahan finansial yang luar biasa ini. Poin kuncinya di sini, ini bukan jalan pintas. Ini soal komitmen. Anggap aja ini tantangan pribadi buat diri kamu sendiri selama 3 bulan ke depan. Siap nggak untuk membangun fondasi keuangan yang sesungguhnya? Nah, sekarang kita bahas akar masalah yang sering banget ngejebak banyak orang secara finansial. Namanya kepuasan instan. Ini dia musuh utamanya. Dapat uang, rasanya gatal pengen langsung habisin. Pengen cepet kaya, malah kejebak investasi bodong. Semuanya itu berakar dari sini. Fenomena ini tuh dijelasin dengan pas banget sama yang namanya tes marshmallow. Dan hasilnya, wah luar biasa. Anak-anak yang bisa nahan diri, yang milih nunggu demi dapat hadiah lebih besar, ternyata pas dewasanya punya keuangan yang jauh lebih stabil dan karir yang lebih sukses. Kemampuan menunda kesenangan ini ternyata jadi kuncinya. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kalau kamu ngerasa susah banget buat nabung atau hemat, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata alasannya mungkin bukan cuma karena kurang tekad, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ilustrasi ini bener-bener ngena banget. Gini, menunda kesenangan itu gampang kalau dari kecil kita lihat langsung manfaatnya. Tapi buat banyak dari kita yang mungkin tumbuhnya pas-pasan, ceritanya beda. Uang tambahan seringnya langsung lenyap buat kebutuhan lain. Dan ini menciptakan semacam trauma. Habisin sekarang juga, atau uang ini bakal hilang. Jadi, ini dia kuncinya. Kita nggak bisa cuma ngandelin emosi atau tekad buat, ayo hemat. Pasti kalah. Biar berhasil, kita harus punya sistem. Sistem yang memaksa dan bikin kita ngerasa aman kalau menunda seneng-seneng hari ini tuh pasti ada hasilnya di masa depan. Oke, yuk kita lihat gimana cara membangunnya. Kita mulai dari 2 pilar utamanya. Ini dia, fondasinya. Naikin pendapatan sama bangun sistem keuangan yang benar. Tanpa 2 hal ini, mau gaji kamu berapapun, uang bakal selalu terasa kurang. Oke, ini dia. Cetak birunya. Blueprint buat ngambil alih kendali keuangan kamu. Ada sistem 6 langkah yang konkret dan bisa langsung kamu terapin. Kita mulai dari yang paling dasar. Langkah pertama, catat semua sumber pendapatan kamu. Jangan ada yang kelewat satu pun. Habis itu, langkah kedua, langsung alokasikan dana buat semua biaya tetap bulanan. Ini prioritas utama sebelum yang lain-lain. Kayak contoh ini nih, buat pengeluaran gede tahunan kayak sewa rumah, pecah jadi tabungan bulanan. Jadi pas tagihan datang, duitnya udah siap. Nggak ada lagi tuh panik cari pinjaman sana-sini. Nah, sistem kayak gini yang bisa ngasih ketenangan. Langkah ketiga, bangun jaring pengaman kamu. Prioritasin buat isi penuh dana darurat ini tuh benteng pertahanan finansial kamu. Setelah benteng ini aman, baru deh kita masuk ke langkah keempat, mulai investasi. Biarpun cuma 100.000 sebulan, yang penting itu ngebangun kebiasaannya dulu. Terus, berapa banyak dana darurat yang kamu butuhin? Targetnya jelas. Siapin dana yang cukup buat nutupin biaya hidup wajib kamu selama minimal 3-6 bulan. Ini bakal ngasih ketenangan pikiran yang gak ternilai harganya. Bikin anggaran tuh bukan berarti hidup sengsara ya. Langkah kelima adalah bikin anggaran hiburan. Rencanain uang buat liburan atau gadget baru, jadi kamu bisa nikmatin itu semua tanpa rasa bersalah. Terakhir langkah keenam, tentuin batas buat pengeluaran variabel kayak nongkrong dan belanja, biar semuanya tetap terkendali. Kamu udah punya sistemnya sekarang. Dari mulai mengubah pola pikir, sampai langkah-langkah praktisnya. Sekarang, giliran kamu buat melangkah. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu sama pertanyaan ini. Nggak perlu mengubah semuanya sekaligus. Coba deh, pilih satu hal dari pembahasan kita tadi. Sekecil apapun itu, dan berkomitmenlah buat ngelakuin itu secara konsisten selama 3 bulan ke depan. Perubahan kecil hari ini adalah fondasi buat stabilitas finansial kamu di masa depan.